sekarang kita masuk ke special case untuk capital budgeting yang terakhir, yaitu equivalent annual cost analysis. Nah, jadi di sini misalnya dalam capital budgeting, dalam membeli mesin baru, equipment baru, kita dihadapkan pada pilihan dua atau lebih equipment yang berbeda. Nah, tapi equipment ini dia initial cost-nya beda, kemudian mungkin umur ekonomisnya juga berbeda. Nah, kita harus mempertimbangkan apa di sini untuk memilih mesin mana atau equipment mana yang mau kita beli. Nah, itu di sini kita masuk ke equivalent annual cost. Jadi kita cek tuh cost tahunannya berapa sih sebenarnya. Nah, kita akan pilih yang cost tahunannya itu yang paling kecil di sini ya. Nah, di sini catatannya, ada satu lagi catatannya, bahwa ketika kita sudah memilih satu equipment tersebut, nah berarti equipment itu akan bertahan selamanya. Maksudnya pasti ada umur ekonomisnya, tapi begitu kita mengganti, kita akan mengganti kembali dengan equipment yang sama di sini. Jadi makanya tidak relevan kalau kita mencari total cost, karena itu kan berlangsungnya infinity ya. Nah, jadi lebih relevan kalau kita mencari cost tahunan di sini, karena kita asumsikan kita akan pakai equipment yang itu terus gitu. Kalau misalnya dia habis masa ekonominya perpanjang, pakai itu lagi di sini. Nah, di sini contohnya ada dua jenis equipment, ada burnout battery dan ada long lasting batteries di sini ya. Untuk yang burnout itu initial cost-nya $36. Lalu umur ekonomisnya 3 tahun, lalu per year-nya itu butuh biaya $100, expected salvage value-nya $5, strike line depresiasi. Lalu untuk long lasting initial cost-nya $60, lalu umur ekonomisnya 5 tahun, lalu untuk biayanya $88, expected salvage-nya sama $5, strike line juga depresiasi. Nah, kalau di sini di awal kan kita merasa oh ini lebih murah nih $36 dibanding $60. Tapi ingat di sini dia umur ekonomisnya lebih pendek. Nah, di sini umur ekonomisnya lebih panjang dan biaya maintenance-nya lebih tinggi di sini dibandingkan biaya maintenance yang di long lasting di sini. Nah, mesin ini antara ini dan ini, burnout dan long lasting ini akan dipilih untuk mereplace secara indefinite ya, secara terus-menerus berlangsung selamanya, dan antara dua mesin ini tidak ada yang berpengaruh terhadap revenue. Nah, kalau misalnya pengaruh terhadap revenue, nah itu harus kita hitung ulang lagi gitu ya. Jadi incremental revenue juga harus kita perhitungkan. Kalau di sini tidak ada incremental revenue nanti di Excel-nya. Lalu tidak ada perubahan di net working capital di sini. Lalu required return-nya 15%, tax rate-nya 21%. Mana mesin yang akan kita pilih? Kita langsung masuk ke Excel-nya aja ya. Ini adalah equivalent annual cost. Kita cek di sini. Nah, ini adalah burnout di sini ya. Ini initial cost-nya, sudah ada data-datanya di sini. Nah, di sini ada depresiasinya. Initial cost-nya dikurangi dengan expected salvage-nya dibagi dengan 3 tahun di sini ya. 3 tahun karena umur ekonomisnya 3 tahun. Lalu kita cek untuk menghitung free cash flow-nya atau cash flow from asset-nya. Ini tahun ke-0. Ingat apakah kita mengeluarkan working capital? Di soal tidak disebutkan tidak ada perubahan net working capital, berarti 0. Lalu capital spendingnya ini ya 36, jadi minus 36 cash outflow. Nah, untuk tahun pertama berarti kita lihat ya ada penghematan di sini, penghematan biaya 30 bukan penghematan biaya kalau di sini. Ternyata di sini ada maintenance cost-nya ya, operating cost-nya $100 di sini. Dikali dengan nih, karena tidak ada perubahan revenue kan? Tidak perubahan revenue berarti 0 dikurangi dengan cost-nya dikalikan 1 dikurangi tax rate di sini ditambah depresiasi kali tax rate. Nah, kalau kalian ingat ini metode yang digunakan adalah metode menghitung OCF menggunakan tax shield di sini ya. Oke, tahun pertama 23 sama.
Lalu di sini juga karena tidak ada NWC, perubahan NWC, tidak ada NWC recovery. Lalu capital spendingnya disebutkan bahwa expected salvage-nya $5 dan kalau kita lihat book value-nya berapa, book value-nya berarti 3 dikali depresiasinya ini. Lalu ini kita ini kan untuk mencari after tax salvage value, yaitu salvage value dikurangi tax dikali after tax salvage dikali salvage value dikurangi dengan book value. Book value-nya adalah initial cost-nya dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Intinya kita dapat $5 nih. Dari $5 ini ada nggak pajak yang harus kita keluarkan karena ada selisih antara salvage value dengan book value. Nah, ternyata tidak ada nih di sini. Jadi benar-benar yang kita dapatkan adalah $5. Cash flow from asetnya berarti tahun ke-0 kita ngeluarin $36. Tahun pertama kita akan mengeluarkan cost-nya adalah 76,83 di sini juga. Sampai di tahun ketiga itu minus 76 plus 5 minus 71,83. Nah, hitung NPV-nya. NPV-nya kita bisa hitung dengan cara Excel ya. Di Excel NPV rate-nya 15%. Lalu sorot yang di sini cash flow tahun pertama sampai tahun ketiga, lalu ditambah dengan initial outlay-nya. Atau kalau misalnya mau cara biasa, kita jumlahkan semuanya di sini. Ini kita cek terlebih dahulu ya. Ini ada kesalahan ini. Oh sorry, ini kan belum kita diskontokan ya. Kalau mau dihitung dengan metode biasa nih di DCF-nya ini sama dengan ini dibagi 1 plus ini, lalu dibagi tahunnya. Nah, barulah kita jumlahkan. Nah, sama ya. Nah, di sini berarti sekarang kita cek ya untuk ini kan baru NPV-nya ya. Nah, berapa sih equivalent annual cost-nya? Bisa kita gunakan formula di Excel di sini. Kita mau lihat sebenarnya ini mencari payment, karena kan di sini kan annuity ya di sini ya. Annuity, jadi kalian kalau misalnya cara manualnya tinggal NPV dibagi dengan present value interest factor annuity. Tapi kalau menggunakan rumus di Excel-nya berarti ini adalah payment-nya, lalu di sini adalah cost-nya, cost-nya lagi. Di sini adalah ininya required return-nya, kemudian lama waktunya 3 tahun, kemudian di sini adalah si ininya NPV-nya ya di sini. Kalau menggunakan formula di Excel di sini. Kalau misalnya menggunakan cara manual biasa, kita hitung dulu PVIFA-nya. PVIFA ini sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus ini 15%, lalu pangkat ini 3 ya, 3 tahun ya, dibagi R. Nah, lalu untuk ini sama dengan sama saja ya. Jadi ini berapa sih annual cost-nya, yaitu NPV dibagikan dengan present value interest factor annuity-nya. Bisa menggunakan formula Excel untuk mencari payment-nya atau menggunakan cara manual biasa di sini. Ini bukan currency ya, ini number biasa. Oke. Nah, lalu untuk long lasting juga seperti itu ya. Di sini kita lihat ini initial cost-nya
60, operating cost-nya 88, expected salvage-nya 5, depresiasinya berarti 60 dikurangi 5 bagi 5. Di sini tax rate-nya 21%, ini 15% di sini. Ini nggak usah ya, nggak usah dibiruin. Nanti kalian bingung lagi kenapa warnanya berbeda. Oke, kita hitam. Nih. Oke. Nah, sekarang karena umur ekonomisnya 5 tahun, berarti kita mencari sampai tahun ke-6 di sini ya. Nah, lalu di sini untuk mencari OCF-nya, revenue-nya kan 0 ya, tidak ada incremental revenue di sini. Lalu ini menggunakan metode tax shield juga, dapat ketemu ini sama dengan ini harusnya nggak segini. Kita lihat ya, masih sama nggak? Karena ini 0 dikurangi, ini harusnya bukan pakai B3 ya, tapi dikurangi yang operating cost ini. Kita ubah yaitu B21 dikurangi tax rate-nya. Tax rate-nya kebetulan lagi sama nih, tapi kita pakai yang di sini aja 20. Nah, lalu di sini ditambah B5. Nah, ini bukan B5, ini kan B5 punyanya di sini depresiasi. Kita pakai depresiasinya si long lasting nih, yaitu yang 23. Lalu dikalikan dengan tax rate-nya. Tax rate-nya di E20. Ini kita baru tarik ke samping ya. Oke, NWC-nya tidak ada. Di sini kita mengeluarkan 60 dan di sini jangan lupa nih ada salvage value-nya ya. Salvage value-nya itu sama dengan after tax salvage value-nya sama dengan ini expected salvage value dikurangi 21% dikali salvage value dikurangi book value-nya. Book value-nya yaitu initial cost dikurangi akumulasi depresiasinya dikali 5 karena 5 tahun ya. Oke, sekarang kita lihat ini cash flow-nya sudah betul ya. Nah, kalau mau cari metode biasa kita hitung lagi discounted cash flow-nya sama dengan ini dibagi 1 plus required return pangkat T di sini. Oke, ini menghitung NPV-nya pakai formula Excel atau pakai manual biasa ya. Kita jumlahkan semua discounted cash flow-nya sama ya. Kemudian ekonom ininya kita lihat nih formulanya udah benar apa belum nih. E21 di sini. Ini udah benar, required rate of return-nya 5 tahun udah benar. B23. Oke. Sebentar, harusnya ini. Nah, NPV ya harusnya ya. Kita lihat di sini, koma NPV. Oh ya, udah benar, B32. Tadi saya bacanya yang 23 padahal 32. Atau kalau mau pakai cara biasa PVIFA. Nah, ini kan NPV untuk 5 tahun nih. Jadi kayak per tahunnya berapa? Kita cari payment per tahunnya dengan cara membagi NPV dibagi present value interest factor annuity. Sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, lalu dibagi R di sini. Nah, ini bukan currency ya. Nama biasa. Lalu equivalent annual cost-nya berarti NPV dibagi dengan PVIFA-nya. 84,37 sama saja ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini loh, ini kan kok negatif NPV ya. Nah, karena di sini kan kita ngomongin cost saja kan di sini, mau nggak mau mesin lama itu harus diganti di sini kan. Revenue-nya nggak kita hitung di sini karena revenue masih ngikutin revenue mesin lama. Kalaupun dilanjutkan tidak ada perubahan revenue, makanya incremental revenue-nya 0 di sini. Nah, jadi di sini
kita bukan melihat apakah kita mengambil proyek atau enggak, tapi mesin lama harus kita ganti dengan mesin baru. Nah, pilihannya ada dua nih. Nah, dari dua pilihan itu, kita pasti pengen yang annual cost-nya paling rendah. Nah, kalau dilihat di sini, yang paling rendah annual cost-nya adalah si long lasting. Walaupun di awal initial cost-nya lebih tinggi dibandingkan si Burno di sini 36, tapi cost tahunannya adalah 84,37 dolar. Oke, kita balik ke materi. Itu saja sepertinya untuk metode capital budgeting ya. Untuk capital budgeting ini yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, apa saja sih kriteria untuk mengambil menerima proyek. Karena ada NPV, IRR, kemudian ada kriteria payback, discounted payback, ada kriteria profitability index, ada kriteria AAR juga. Nah, dari 6 kriteria itu yang paling powerful NPV, tapi yang paling sering digunakan IRR karena paling mudah mengkomunikasikannya. Nah, kemudian setelah kita tahu kriterianya, sekarang bagaimana cara kita membuat keputusan investasi di capital budgeting itu. Yang harus dipertimbangkan sangat teliti itu adalah si relevan cash flow-nya. Jangan sampai kita memasukkan cash flow yang tidak relevan untuk project tersebut. Itu saja dari saya. Jika misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh japri ke saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.